Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Selamat datang di Kursus 2022. Meningkatkan pemahaman akademik dan kesiapan mahasiswa agroteknologi dalam menghadapi ujian semester di masa pandemi. Alhamdulillah, kali ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan menyimak atau mereview materi pengantar bioteknologi. Bersama pemateri kita, Cek Krisna Juliati. Nah, gimana kabarnya nih, Cek? Apakah sudah siap untuk menyampaikan materi pengantar bioteknologi? Insya Allah siap. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja menyimak penyampaian materi pengantar bioteknologi bersama pemateri kita kali ini. Kepada Cik Trisna Juliati, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada panitia. Saya salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, mahasiswa semester 4 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hingga pada saat ini, detik ini juga, kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama mungkin selama kurang lebih 40-1 jam ke depan menyimak materi mengenai kursus pengantar biologi dalam hal ataupun dalam rangka persiapan ujian semester kali ini. Maka dari itu, sedikit banyaknya ilmu yang saya punya, semoga materi nanti yang coba saya share tidak akan membuat teman-teman puas. Jadi nanti saat ada pertanyaan silakan ditanyakan pada saat kesempatan Zoom meeting di hari Sabtu ya tanggal 19 Maret. Kalau kayak gitu saya izin share materinya dulu ya. Oke, mungkin bisa dikonfirmasi apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, ya. Baik, suaranya jelas juga ya? Jelas, ya, jelas. Siap-siap. Langsung saya dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada materi kursus pengantar bioteknologi disampaikan pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2022 dan ditayangkan di YouTube Himal Growskill. Kemudian ada topik bahasan, kita punya 4 topik bahasan sesuai permintaan panitia dan disesuaikan juga dengan muatan materi yang akan di-UTS-kan. Pertama ada pendahuluan mengenai sejarah, kemudian definisi, ada struktur dan komponen sel, ada DNA sebagai material genetik, ada ekspresi gen dan regulasinya yang terakhir. Oke, selanjutnya kita mulai ke materi pendahuluan. Nah, fokus ya teman-teman. Pemahaman umum. Oke, soal definisi saya tidak menuliskan ulang di sini. Nanti silakan saja dibuka kembali PPT dari ibu ataupun dari dosen ya. Tapi saya hanya mencantumkan bahwa definisi bioteknologi ini ada 3 dasar yang mendasari terminologi biotek itu. Pertama adalah science, kemudian ada living organism atau produknya, dan solve the problem. Artinya apa? Artinya bioteknologi ini merupakan ilmu yang pada pelaksanaannya dia akan terintegrasi dengan aplikasi sehingga disebut juga teknologi yang memanfaatkan living organism hidup maupun produknya seperti enzim dari bakteri, senyawa-senyawa metabolit sekunder, senyawa yang aktif, dan juga tujuannya untuk apa? Untuk solve the problem, menyelesaikan berbagai permasalahan, baik itu permasalahan lingkungan, permasalahan kesehatan, permasalahan pertanian, pangan, dan sebagainya. Nah, terus kalau misal contoh kayak penggunaan asap cair itu termasuk bioteknologi bukan? Bukan termasuk ya, karena asap cair ini dia bahan bakunya bukan merupakan living organism ataupun produknya, karena dia ini bahan dasarnya adalah karbon daripada limbah-limbah kayu gitu ya. Jadi bukan living organism dan bukan termasuk bioteknologi. Tapi dia termasuk ke teknologi kimiawi, pirolisis maksudnya. Oke, terus contoh penggunaan teknik konvensional dan modern dalam pertanian di lingkup bioteknologi ini
Misalnya di sini ada kegiatannya budidaya tanaman. Teknologi konvensionalnya adalah penggunaan galur tanaman alami yang belum mengalami modifikasi genetika. Ini ternyata sudah dimulai pada saat zaman dahulu ya, di ancient bioteknologi nanti ada istilah domestikasi. Kemudian biotek modernnya, dia ini sudah memulai budidaya tanaman transgenik gitu. Jadi tanaman yang ditransferkan ke materi genetik dari organisme lain. Kemudian menghasilkan suatu produk yang memang memiliki sifat yang lebih unggul secara fenotipik gitu ya. Misalnya kedelai tahan herbisida. Terus kegiatan lain contohnya adalah pengendalian HPT. Dahulu itu yang sekarang dikembangkan adalah penggunaan galur-galur tanaman transgenik. Jadi sudah masuk ke genetic engineering atau rekayasa genetik. Nah, selanjutnya ada 3 periode biotek berdasarkan sejarah. Ada ancient bioteknologi, ini prosesnya itu dimulai ketika ada domestikasi hewan untuk ternak, kemudian keju diproduksi dengan menambahkan rennet. Dalam susu asam, rennet ini adalah enzim proteolitik yang diambil dari mamalia. Kemudian di tahun 1665 juga Robert Koch menemukan sel, dan 1761 vaksin perintis oleh Edward Jenner, ini vaksinnya untuk penyakit variola atau cacar. Nah, kemudian domestikasi ini tidak hanya untuk hewan saja, ternyata ada domestikasi untuk tumbuhan juga. Nah, tumbuhan yang pertama kali ditanam sebagai tanaman pangan itu adalah kentang. Nah, terus perkembangan berikutnya di 1800 sampai 1945 ini ada classical bioteknologi. Di 1831 Robert Brown menemukan inti sel atau nukleus. 1942-nya penisilin diproduksi massal dalam mikroba untuk pertama kali untuk vaksinnya. Kemudian modern bioteknologi dari periode 1946 sampai sekarang, ini awal kemajuannya adalah pada tahun 1953 Watson dan Crick menemukan DNA sel puncak darah. Sel puncak darah itu adalah stem cell ya, atau sel di manusia gitu yang belum memiliki fungsi khusus sehingga bisa direkayasa demikian rupa sehingga dia bisa melaksanakan fungsi sesuai yang diinginkan oleh manusia gitu. Nah, selanjutnya ada ilmu penunjang bioteknologi. Ada banyak ya, karena bioteknologi ini merupakan ilmu yang holistik, dia connecting the dots, saling menyambungkan intisari dari satu ilmu ke ilmu-ilmu yang lainnya. Ada matematika, penunjangnya punya ada computer science, ada human, animal, and plant physiology, dan sampai ke statistik untuk interpretasi data, punya ada genetik, mikrobiologi, dan biochemistry atau biokimia. Nah, terus ini bioteknologi dalam pengembangannya di lingkup modern untuk tanaman, contohnya adalah untuk produktivitas atau polusi ataupun tolerance and resistance. Merancang tanaman-tanaman dengan sifat yang dikehendaki oleh manusia. Misalnya tadi kedelai yang tahan herbisida Roundup, kemudian tanaman kapas misalnya yang tahan terhadap serangan hama, dan seterusnya. Kemudian juga untuk micropropagation, ini kultur jaringan, untuk molecular breeding, genome editing, transgenic plants. Nah, terus sementara lingkup modern biotech untuk mikroba ataupun mikroorganisme, contohnya adalah untuk fermentation for enzymes, tapi ini dalam skala besar. Kemudian untuk genetic engineering juga sama, dan bioconservation for natural compound. Nah, kelebihan dan kekurangan bioteknologi konvensional dan modern. Sebenarnya ini bisa dibaca karena yang saya highlight itu adalah poinnya di pengaruh jangka panjang. Konvensional itu sudah diketahui, sementara modern itu belum, pengaruh jangka panjangnya belum diketahui. Contohnya saja untuk tanaman GMO, produk-produk pertanian GMO ataupun genetically modified organism. Itu di luar negeri pada awal perkembangannya diterima oleh masyarakat, tapi akhirnya sekarang tidak diterima karena banyak argumen yang mengantarkan pada paradigma masyarakat bahwa GMO itu kurang sehat gitu, baik untuk lingkungan, pelestarian genetik alami ataupun dan sebagainya. Ada juga kan ya perkawinan hewan apa dan hewan apa, tapi yang dia benar-benar beda genus gitu, beda spesies. Materi ke dalam mengenai struktur dan komponen sel. Nah,
Jasad hidup itu ada dua macam, ada seluler dan non-seluler. Yang seluler ini, jasad hidup yang satuan penyusunnya adalah sel. Sementara yang non-seluler, jasad hidup yang satuan penyusunnya itu bukan sel, tapi satuan. Misalnya virion dan prion pada virus. Kan kalau misalnya contoh tumbuhan ini atau manusia, kita ini kan berawal dari sel ya, satu sel terus berkembang sel-sel selesainya banyak, dia berkembang jadi jaringan, satu organ, sistem organ, barulah satu jasad utuh gitu, organisme. Tapi kalau pada non-seluler, dia ini tidak tersusun atas sel gitu. Hanya virion dan prion saja. Hanya tersusun dari struktur protein tertentu. Nah, kemudian di jasad hidup seluler ini dibagi lagi menjadi dua kategori berdasarkan membran inti sel. Pertama adalah jasad prokariotik. Dia ini adalah jasad yang tanpa membran inti. Jangan salah menyebut ya, nanti pada saat ujian, prokariotik adalah jasad yang tidak memiliki inti. Itu salah, tapi yang lebih tepat adalah yang tidak memiliki membran inti. Contohnya adalah bakteri, monera, atau archaebacteria, eubacteria. Kemudian yang kedua adalah jasad hidup eukariotik dengan membran inti. Dia punya. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, manusia, cendawan, dan protista. Nah, teori sel. Teori sel ini intinya ada tiga, tapi yang paling populer itu adalah yang kedua. Sel merupakan unit struktural dan fungsional dalam makhluk hidup sebagai unit dasar kehidupan. Maksudnya unit struktural itu apa? Sel ini meskipun dia sebagai komponen terkecil makhluk hidup, tapi dia ini tersusun atas beberapa struktur ya, yang ada di sitoplasma, ada di nukleus, kemudian ada di luar sitoplasma itu. Kalau di tumbuhan dikenal dengan dinding sel. Sementara fungsional maksudnya adalah apa? Setiap organel-organel ataupun bagian yang ada yang membentuk sel itu dia punya fungsi spesifik masing-masing. Nah, makanya kenapa disebut demikian. Terus juga sel terbentuk dari hasil pembelahan sel. Betul, nanti kaitannya dengan replikasi DNA, kemudian juga dengan sentral dogma dari DNA ke protein. Nah, sejarah sel. Sejarah sel ini, intinya ini teman-teman yang paling terkenal. Ada Robert Hooke, yang ada istilah seluloidnya, kemudian jadi dia yang memberi nama ataupun istilah kepada sel. Kemudian ada Anthony van Leeuwenhoek, kemudian ada Slade dan Sakuan, ini terkenal sekali di dunia pertanian karena dua ilmuwan ini yang menemukan ataupun mengamati tentang sel tumbuhan dan sel hewan. Dan Rudolf Virchow ini yang mencetuskan kalimat omnicellular unicellular. Nah, next, terdapat dua fungsi utama pengaturan seluler. Pertama, sebagai piranti kimiawi dalam proses metabolisme. Piranti itu sebagai alat ya. Kemudian yang kedua adalah piranti yang menyimpan kode informasi biologis untuk pewarisan sifat. Nah, selanjutnya, makhluk hidup berdasarkan jumlah sel itu ada sel satu atau tunggal disebut uniseluler. Misalnya adalah prokariot dan eukariot. Contohnya adalah E. coli dan S. difficile. Nah, yang kedua adalah multiseluler atau sel banyak. Ini dominasi oleh jasad-jasad eukariot. Nah, ini ada struktur sel prokariotik. Ini pada archaebacteria dan eubacteria. Ini dia punya pili, punya kapsul, sama ada dinding sel, ada membran sel, ada ribosom, tapi bukan membran inti atau macam-macam. Itu membran sel temenan atau tetangganya dinding sel. Ini ada ribosom juga sama untuk sintesis protein, dan DNA berada pada daerah yang disebut nukleoid. Jadi dia tidak ada nukleus atau inti sel sebagai tempat khusus menyimpan kromosom ataupun DNA genetik gitu. Dan flagella. Oke, lanjut. Kita ke struktur sel tumbuhan. Tumbuhan ini termasuk jasad hidup eukariotik. Nah, di sitoplasma, di bagian sitoplasma itu terkumpul banyak organela-organela seperti ribosom, kemudian mitokondria, vakuola, kloroplas, dan Golgi, Fe. Nah, sementara nukleus dia punya anak inti lagi. Di sini tidak disebutkan ya, tapi itu anak intinya. Jadi nukleus itu tiga bagian. Ada nukleus secara umum, kemudian ada nukleolus, anak inti, dan ada nukleopor atau pori-pori nukleus yang nanti dijadikan sebagai jalur transportasi RNA ketika hendak melakukan translasi. Di dinding sel juga sebenarnya ini ada bagian lain, itu namanya plasmodesmata, sebagai saluran yang menghubungkan ataupun saluran yang menghubungkan sel satu dengan sel yang lain agar bisa berkomunikasi ataupun berinteraksi. Plasmodesmata. Kemudian ada struktur sel hewan. Nah,
hampir sama dengan sel tumbuhan, tapi biasanya ada hal yang beda seperti sitoskelet, kemudian lisosom. Untuk lebih jelasnya di sini sudah saya cantumkan different things-nya atau perbedaannya antara sel prokaryotik dan eukaryotik. Lihat di sel tumbuhan dia punya kloroplas, papula sentral, dan tonoplas, dinding sel, dan plasmodesmata. Sementara di sel hewan dia punya lisosom, sentriol, flagel yang tidak dipunyai oleh sel tumbuhan. Next, ke virus. Virus ini dia bersifat parasit obligat. Artinya dia hanya mampu hidup dan memperbanyak diri kalau dia menginang ke jasad hidup lain. Ukurannya sangat kecil, kemudian tidak tersusun atas sel tadi ya, tapi satu virion saja. Terus juga material genetik itu hanya satu, dia cuma bisa milih antara DNA atau RNA, nggak bisa keduanya. Klasifikasi virus, itu ada virus yang biasanya menginduk ke hewan, menginang ke hewan, ada yang ke tumbuhan ataupun ke bakteri, disebutnya bakteriofag. Virus tidak punya promoter dan terminator. Jadi gen dia tuh susunannya tidak lengkap. Kan kalau gen lengkap itu susunannya ada 3. Ada promoter, kemudian ada bagian coding, dan bagian terminator, bagian ujung. Nah, struktur virus, ini ada genom virus, DNA atau RNA saja, kapsid, dan amplop. Nah, di samping DNA RNA ada partikel lebih sederhana dalam virus, yaitu viroid dan prion atau proteinaceous infectious particle. Nanti ininya dibantu sendiri ya. Nah, kemudian komponen selnya. Ini bukan virus, tapi sub materi dari materi kedua ini tentang komponen sel. Ada 4. Tapi ada juga yang menggabungkan menjadi 3 ya. Pertamanya ada karbohidrat, misalnya peptidoglikan pada dinding sel. Kemudian juga ada lignoselulose nanti, ada selulose dan sebagainya. Kemudian ada protein, misal enzim sebagai biokatalisator. Asam nukleat, misalnya molekul genetik DNA, RNA, dan lemak atau lipid. Lemak atau lipid ini biasanya juga dalam bentuk asam lemak dan TG atau trigliserida. Nah, ini dia struktur struktur virus. Di virus itu materi genetik biasanya disimpan di bagian sini, bagian kepala ya, di kapsid. Sementara ada lagi kalau gambar lainnya teman-teman nemuin istilah plasmid. Plasmid ini merupakan DNA ekstra kromosomal. Dia bisa melakukan replikasi secara otonom gitu, tanpa melalui serangkaian proses internal kromosom. Nah, ini komponen sel yang lebih versi lain gitu ya, ada air, protein, lemak, dan macam-macam fungsinya. Air itu merupakan bagian terbesar penyusun protoplasma sel ya. Di sitoplasmanya itu paling besar, protein. Nah, kemudian protein, dia juga penyusun protoplasma terbesar kedua setelah air. Protein ini memegang peranan sangat penting, entah itu untuk sel ataupun secara keseluruhan untuk jasad hidup ataupun organisme. Makanya kenapa protein melalui proses DNA replikasi, kemudian transkripsi dan translasi, dia akan dibentuk terus-menerus gitu, dan akan membentuk siklus. Supaya protein ini tetap terbentuk, tetap terjaga kesediaannya sehingga bermanfaat untuk tubuh. Kemudian ada lemak atau lipid. Lemak juga perlu dijaga ketersediaannya, tapi dalam jumlah yang wajar. Gitu. Karena dia juga punya peran penting juga dalam tubuh, salah satunya untuk energi bagi sel. Next, ke fungsi protein. Ini saya bahas proteinnya karena paling identik dengan materi genetik. Pertama, sebagai katalisator reaksi biokimia, misalnya enzimnya, bentuknya di sini ada enzim. Ini cara kerja enzim yang sangat spesifik. Ada active site, kemudian nanti substratnya nempel. Kalau serasi cocok, mereka bisa membentuk kompleks enzim substrat. Gitu. Dan fungsi protein lainnya sebagai pengangkut molekul-molekul kecil dan ion sampai ke sebagai penerus input saraf dan seterusnya. Masih ada lagi. Nah, ini struktur proteinnya, teman-teman. Ada primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Untuk contoh-contohnya, saya tidak bahas, tapi sepertinya sudah pernah ditugaskan oleh Ibu, gitu. Jadi, bisa mereview di tugas masing-masing yang sudah dikerjakan. Nah, ini ada tabel nama-nama asam amino. Di sini tuh ada asam amino, contohnya metionin, AUG, sebagai codon stop. Nanti kita bahas di translasi. Kemudian juga di lisin ada UAA, ini sebagai yang tadi AUG codon start,
Sementara yang lisin ini UAA, ini codon stop. Asam glutamat juga UAG, ini codon stop. Dan apalagi cysteine, UGA ini juga codon stop. Jadi codon stop itu cuma satu, codon stop ada 3. Next, ke materi ketiga, DNA dan material genetik. Substansi genetik ditemukan di mana sih? Bisa di organisme prokariot, bisa di eukariot. Kalau prokariot itu substansi genetiknya ini, DNA, RNA ini ditemukan hanya di sitoplasma karena mereka tadi tidak punya yang namanya susunan nukleus khusus, gitu, tapi punya nukleus samaran, disebutnya nukleoid. Nah, kemudian juga di eukariot ini substansi genetiknya terkandung di 3 lokasi, gitu, ada di nukleus, ada di kloroplas, dan di mitokondria. Nah, asam nukleat ada 2 macam, DNA dan RNA. Nukleotida atau polimer tersusun dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Nih, ini ikatan fosfat, ini gula pentosnya, dan ini adalah basa nitrogennya. Basa nitrogen A dengan T ini hanya punya 2 tangan bebas, sehingga mereka hanya membentuk 2 ikatan. Sementara C dan G, tirosin dan guanin, mereka punya 3 tangan bebas, sehingga mereka membentuk 3 ikatan. Makanya kalau tidak salah dalam hukum Shagra dijelaskan bahwasanya ikatan A dengan T ini akan lebih mudah lepas dibanding dengan ikatan C dan G itu. Nah, terus juga selanjutnya nukleotida. Nukleotida ini tanpa gugus fosfat. Jadi nanti ya pada transkripsi kalau tidak salah, nanti ketika akan membentuk untai baru, ikatan fosfat itu tidak ada. Jadi yang datang itu cuma gula pentos dan basa nitrogen. Itu disebutnya nukleosida. Nah, setiap basa nitrogen ini dihubungkan oleh ikatan hidrogen. Yang tadi saya bilang ya 2 ikatan dan 3 ikatan. Kemudian setiap nukleotida satu dengan nukleotida yang lain dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Ini satu nukleotida, ini ya, 3 ini dengan yang ini disatukan oleh ikatan fosfodiester. Kemudian ada yang disebut rantai polinukleotida. Merupakan kumpulan-kumpulan nukleotida dalam materi genetik. Nah, ada DNA itu hanya satu macam, DNA aja gitu. Mau dimanapun letaknya ditulisnya DNA. Sementara RNA, dia ini lebih bervariasi, ada 3 macam. Ada rRNA, dia letaknya di ribosom, kemudian ada mRNA, atau messenger RNA, atau RNA duta, atau disebut juga kode genetik, dan tRNA, atau transfer RNA. Antikodon, membawa asam amino untuk dipasangkan dengan kodon saat sintesis protein. Nanti pada saat translasi. Oh ya, ini definisinya. Jadi DNA itu merupakan molekul kompleks pembawa informasi genetik sehingga menghasilkan karakteristik yang spesifik untuk masing-masing organisme. Gitu. Nah, lanjutannya. Nah, ini adalah disebut juga basa nitrogen tuh ketika sudah saling berikatan disebut juga base pairs atau pasangan basa. Nah, ini adalah DNA itu double helix ya teman-teman strukturnya, atau disebut juga ada yang menyebut untai, unting, ulir, rantai gitu. Ya intinya untai atau rantai ganda gitu. Sementara RNA dia cuma punya satu rantai gitu atau single helix disebutnya juga. Nah, ini tadi ya ini ada ikatan fosfat, nukleotida itu tadi 3 ya. Kemudian ini adalah gula pentos. Gula pentos ini adalah basa nitrogen. Ini pirimidin dan ini purin. Purin itu cuma 2 macam, adenin dan guanin. Pirimidin itu 3 macam. Yang bahasa DNA itu ada sitosin dan timin, sementara bahasa RNA ada urasil dan sitosin gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan ini ujung 5 aksen dan ujung 3 aksen itu maksudnya apa sih gitu. Oke. Double helix ini strukturnya apabila dia dibedah gitu ya, dibuka, kemudian kita anggap untainya itu lurus seperti ini gitu. Ini kalau kita tahu nih, 5 itu dia merupakan letak ataupun posisi ketika fosfat berikatan dengan gula pentos itu di titik keberapa gitu, dengan atom karbon yang keberapa. Coba kita hitung di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang paling awal itu si fosfat ini berikatan dengan gula pentos di nomor atom karbon kelima gitu. Sementara yang ujung dia ini berikatannya di yang ketiga gitu. Dihitung dari sini 1, 2, 3. Nah, lihat di sini 3 ya, kalau ini 5 gitu.
Terus juga DNA ini dia membentuk antiparalel gitu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah unta yang satu dengan unta yang lain itu akan selalu berlawanan arah gitu, seperti dua jalan tol yang arahnya berlawanan. Kalau misalnya yang satu itu dia jalannya dari 5 ke 3, yang satunya itu 5 dan 3-nya akan berlawanan arah. Itu disebut antiparalel. Terus juga kalau misalnya ini nih pirimidin, dia itu cincinnya cuma satu. Kalau misalnya yang basapurin dia cincinnya dua, tapi sama-sama membentuk sikulis. Nah, selanjutnya ini ada penjelasan lain, catatan-catatan penting, bahan genetik eukariot. Tadi sudah dibilang ada nukleus, mitokondria, dan kloroplas. DNA ini dia bisa transformasi senyawa yang bisa mengekspresikan gen atau sifat ke dalam bentuk apa nanti protein. Ini makromolekul, tadi sudah dibahas, DNA sebagai polimer dengan monomernya nukleotida dengan 3 struktur tadi ya teman-teman. Fosfat, gula pentos, dan basa nitrogen. Pada DNA, purinnya ada adenin, guanin, pirimidinnya ada timin dan sitosin. Nah, ini ikatan N-glukosidik, ikatan gula pentos dan basa nitrogen, disebutnya N-glukosidik. Sementara tadi ada ikatan fosfodiester, merupakan ikatan antara satu nukleotida dengan satu nukleotida yang lain. Kalau gula pentos dengan basa nitrogen disebutnya ikatan N-glukosidik. Kemudian pembeda utama antara DNA dan RNA itu sebenarnya ada dua, ada jenis gula pentosa dan jenis basa nitrogen. Jenis gula pentosanya pada DNA itu merupakan deoksiribonukleid, sementara pada RNA merupakan ribonukleid. Pada DNA deoksiribosa, sementara pada RNA ribosa gitu. Kenapa? Kita lihat dari struktur ini, gula pentosnya. Ini adalah RNA, sementara ini adalah DNA. DNA itu kan deoksi ya, berarti dia kehilangan satu atom oksigen, lihat di sini. Sementara RNA dia lengkap. Itu sih bedanya. Barangkali nanti ditanya. Selanjutnya DNA, deoksiribosa, dan RNA ribosa punya 3 komponen utama. Tadi sudah sering disebutkan. Nah, ini ada antiparalel, tadi arah 5-3, dan yang sebelah sininya dari 3 ke 5. Ikatan gula fosfat atau sugar fosfat backbone. Hukum Shagera tadi. Nah, setelah 10 ikatan basah ini ya jembatan disperse, ini dia nanti akan membentuk sebuah lekukan dan membentuk major group dan minor group. mRNA ini tadi 3 jenis RNA ya. Secara lebih lengkap, lebih lanjut, mRNA atau duta RNA merupakan RNA translasi menjadi asam amino. Nanti dia yang menghantarkan dari nukleus menuju ribosom. Kemudian tRNA membawa asam-asam amino yang ditranslasikan nanti pada saat di ribosom, di sitoplasma, dan rRNA. Dia letaknya ada di ribosom. Aktif sekali. Nah, selanjutnya ini adalah replikasi DNA. Definisi. Replikasi itu merupakan proses penggandaan satu DNA menjadi 2 DNA yang identik. Dari satu parents, ya berarti satu tetua menjadi 2 anakan. Anakan DNA merupakan DNA baru yang terbentuk dari hasil replikasi. Nah, sintesis DNA selalu dari arah 5 ke 3. Artinya, penambahan nukleotida baru selalu di ujung 3 OH bebas. Gitu. Nah, tidak ada contohnya. Setiap satu kromosom tersusun atas satu untai ganda atau double helix. Satu kromosom ya. Kenapa dulu itu sering disebut tempatnya gen itu di mana gitu, di kromosom. Nah, tubuh manusia tersusun dari 6 miliar pasangan basa. Terbentuk berkat replikasi gitu. Makanya replikasi itu salah satu fungsinya untuk pembelahan sel. Ketika sel itu membelah, berarti dia menunjukkan fungsi pertumbuhan dan perkembangan sel. Sel itu bertumbuh dan berkembang untuk apa sih? Ya, untuk mensintesis protein-protein baru yang berguna untuk tubuh manusia, tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Nah, tingkat kesalahan replikasi nanti itu hanya 1/1 miliar saja gitu. Jadi sangat kecil, tapi ketika mengalami kesalahan pembacaan, itu dampaknya sangat bahaya, bisa sampai ke kanker kulit. Nanti memacu ada DT nanti itu pokoknya ada kanker kulit. Nah, replikasi DNA terjadi ketika helix terpisah sehingga memberi wadah bagi masing-masing komplementernya. Nanti si double helix ini dia dibuka oleh suatu enzim. Kita bahas di bagian berikutnya. Nah, ada model alternatif replikasi DNA. Ada 3 model. Ada konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Kita lihat di gambarnya. Nah, ini yang konservatif, ini yang dispersif, dan ini yang semi-konservatif.
Kalau konservatif itu dia setelah membelah ya udah gitu, masing-masing DNA baru sifatnya masing-masing, DNA induk dan DNA anakan. Sementara yang dispersif ini setiap untainya selang-seling. Setiap untai ini ya, selang-seling ada induk anakan. Sementara yang konservatif dia nggak selang-seling, tapi dua untai ganda itu saling melengkapi DNA induk dan anakan itu. Nah, sehingga teori atau model yang dianggap valid itu adalah yang semi konservatif yang ini. Menurut Watson dan Crick juga ini kalau tidak salah sesuai dengan hukum segregasi bebas oleh Mendel. Nah, selanjutnya materi genetik prokariot itu sirkuler, punya satu titik ori atau origin of replication. Nah, sementara materi genetik eukariot ini linier, punya banyak titik ori, jadi replikasi bisa dimulai dari mana saja. Sehingga dampaknya apa? Waktu untuk melakukan aktivitas sel pembelahan sel itu lebih efisien. Nah, DNA itu bereplikasi. Why? Gitu. Kenapa? Ya, tadi sudah saya sebutkan untuk melakukan pembelahan sel, membentuk protein baru yang berguna bagi tubuh. Replikasi bahan genetik merupakan tahap awal pertumbuhan sel. Saat replikasi, DNA bisa melakukan penyuntingan atau editing untuk merepair yang error. Nanti ada enzimnya, itu enzim nuklease. Dibantu oleh polimerase dan dibantu juga oleh ligase. Nah, selanjutnya mencetak atau mengcopy rangkaian bahan genetik sehingga dihasilkan rangkaian bahan genetik yang sama dengan induknya. Teori replikasi DNA tadi sudah disampaikan, teori atau model yang dianggap valid. Nah, ini nanti merupakan tahap-tahap replikasi DNA. Kita bahas selanjutnya. Nah, tahap replikasi ini kita anggap saja ada 4 tahap. Pertama ada tahap awal replikasi, kemudian ke tahap 2 adalah sintesis untai DNA baru, tahap 3 pemanjangan antiparalel, dan tahap 4 ini merupakan pengecekan dan perbaikan DNA. Nanti ada proses proofreading oleh DNA polimerasi. Nah, tahap awal ini dimulai dari daerah ori atau origin of replication, peristiwa membuka dan menyelin DNA, sehingga terbentuk gelembung replikasi. Jadi DNA yang awalnya dia merupakan untai ganda kayak gini, nanti dibuka sehingga nanti masing-masing untainya dia ini akan membentuk gelembung gitu. Di setiap ujung gelembung ini akan terbentuk garpu replikasi, hurufnya seperti huruf Y, tapi dia menghadap ke sebelah depan gitu, jadi nggak berdiri huruf Y-nya. Nah, di setiap ujungnya dijumpai fork replication berbentuk Y tadi sudah disebutkan yang akan terus ada sampai di akhir. Di garpu replikasi berperan beberapa enzim. Pertama ada enzim helikase berperan untuk membuka uliran dan memisahkan untai-untai DNA induk. Uliran itu sama dengan untai gitu ya. Ini dibuka oleh enzim helikase. Kemudian ada protein SSB atau single strand binding protein. Fungsinya untuk menstabilkan untai-untai DNA induk yang terbuka nanti akan ada tegangan gitu ya, karena tadinya itu sudah melekat sekali, banyak ikatan-ikatan yang terbentuk kayak di awal, kemudian dia harus dipaksa terbuka gitu. Nanti dinetralkan oleh topoisomerase. Ini ya, datang di enzim topoisomerase untuk memberikan ketenangan di sini, istilahnya begitu. Nah, kemudian juga enzim primase. Primase ini dia akan mensintesis RNA baru atau primer sebagai pemancing supaya DNA polimerase yang akan memberikan susunan-susunan untai ganda yang untai DNA yang baru itu mau datang gitu. Nah, goals pada tahap awal ini adalah double helix berhasil terbuka. Nah, tahap kedua adalah sintesis untai DNA baru. Berperan enzim DNA polimerase, ada polimerase 3 dan polimerase 1. Ini aturan penyingkatannya, pol 1, pol dan pol 3. Berfungsi mengkatalisis pembentukan DNA baru dengan cara menambah nukleotida baru ke rantai yang telah ada sebelumnya. DNA pol 3 butuh primer. Jadi gimana ya ceritainnya sebentar. Nah, ini kan base pairnya udah nyatu ya teman-teman, jadi satu jembatan. Nanti ketika dia sudah dipotong oleh helikase dan teman-teman, nah ini kan jadi single nih. Ya, jadi single. Nah, nanti DNA polimerase akan datang untuk melengkapi basa-basa nitrogen yang single ini gitu dengan untai-untai yang baru. Yang selanjutnya, DNA pol 3 menambah suatu nukleotida ke primer RNA, kemudian meneruskan DNA yang komplementer ke rantai yang sedang tumbuh. DNA yang komplementer.
maksudnya adalah DNA yang cocok gitu. Kalau misal A ini pasangnya dengan T, kalau C dengan G, G dengan C, T dengan A, dan seterusnya. Cetakan baru berasal dari nukleosida trifosfat. Ketika sudah bergabung, maka dua atom P akan lepas membentuk fosfat anorganik yang disebut pirofosfat. Nah, cetakan baru ini nih, nukleosida pirofosfat. Kenapa disebut nukleosida? Ya karena dia ini bukan ikatan fosfat yang utuh, tapi melainkan sebagai suatu atom-atom gitu ya, atom fosfat yang anorganik. Ini datang 3 pirofosfat dengan gula pentose saja. Dia nempel ke sini ke ikatan ujung 3 terminalnya 3 aksen OH bebas, nempel tangannya, tapi cuma satu atom P aja yang nempel. Nah, setelah itu 2 atom P yang lain akan membentuk fosfat anorganik lepas gitu ya ke sitoplasma, membentuk pirofosfat. Nah, pirofosfat ini kemudian akan memproduksi energi polimerase. Terus FYI juga dapat terbentuk 500 nukleotida per detik selama proses pencetakan untai DNA baru. Nukleotida ini ya, 3 susunan itu. Nah, tahap ketiga adalah tahap tahap pemanjangan antiparalel. DNA polimerase 3 nanti akan dibantu dengan sliding cam menggerakkan di sepanjang untai DNA. Untai cetakan DNA dua arah berlawanan antara untai baru dengan untai cetakan atau template. Kemudian sintesis DNA akan dimulai setelah primer RNA selesai dibuat. Nah, primer RNA adalah RNA yang menginisiasi sintesis DNA untuk dikenali dan sebagai sinyal bagi DNA polimerase. Proses terjadi dari arah 5 ujung 3 seiring majunya garpu replikasi. Jadi kan tadi membentuk gelembung nih. Ini kan kalau sudah dipotong ya nukleotidanya. Sementara tadi kalau misal masih dalam bentuk untai ganda yang dipotong jadi untai single gitu, single helix, itu nanti masing-masing untainya dia yang tadinya ramping akan membentuk gelembung, teman-teman. Gelembung nanti isinya ada garpu replikasi. Gitu ya. Pokoknya ada garpu replikasi terus menerus hingga akhir di bagian terminator atau ujung 3 aksen. Nah, proses yang terjadi dari 5 aksen ke 3 aksen ini disebutnya untai maju untainya atau leading strand. Sementara yang prosesnya berkebalikan dari 3 aksen ke 5 aksen berlawanan arah, ini disebutnya untai lambat atau lagging strand. Nah, ini nanti ada yang di lagging strand nanti akan ditemui fragmen Okazaki. Nah, yang merah ini merupakan RNA primer, teman-teman. Ini nanti akan mengundang DNA polimerase datang untuk melengkapi untai-untai yang belum punya pasangan gitu, atau menambahkan nukleotida baru. Nah, ini nih. Nah, ini jadinya gelembung replikasinya. Nah, ini adalah garpu replikasi berbentuk seperti huruf Y ya. Nah, lagging strand dia bergeraknya ini dari arah 5 terus ke 3. Dan dia tanpa menemui segmen-segmen ataupun tanpa menemui proses fragmentasi. Jadi tidak ada tidak ada istilah cut proses gitu. Prosesnya tuh nggak di cut gitu. Terus sementara yang ini yang lagging strand namanya juga lag kan ya, lag gitu. Jadi dia ada segmentasi, ada fragmentasi sehingga disebut untai lambat. Dia bergeraknya dari ujung 3 aksen. Nah, ini dia terlambat ke 5 aksen sehingga disebut juga fragmen Okazaki. Nah, dia itu awalnya bergerak dari sini. Dari sini membentuk fragmen Okazaki 2, kemudian dia balik lagi ke sini, membentuk fragmen Okazaki 2. Nah, nanti antara untai baru di daerah fragmen Okazaki 1 dengan untai baru di daerah fragmen Okazaki 2, ini kan belum nyatu nih gitu, karena tadi tersegmen-segmen. Lihat, oh ini nyatu ya tuh. Oh ini tersegmen-segmen, ini tidak bisa menyatu gitu. Akhirnya terpanggillah si DNA polimerase 1 untuk memberikan untai yang baru gitu. Untai yang baru kemudian tapi masih belum bisa melakukan penyatuan sehingga nanti dibantulah oleh DNA ligase untuk menyatukan kembali atau menyegel kedua daerah yang terpisah ini sehingga menjadi satu kesatuan polinukleotida yang utuh. Nah, proses yang keempat adalah pengecekan dan perbaikan kesalahan. Repairing di sini ada fungsi proofreading DNA polimerase. Kesalahan dapat terjadi karena beberapa kondisi. Pertama adalah karena faktor lingkungan sehingga mengubah susunan nukleotida yang mempengaruhi informasi genetik yang sudah terkodekan. Contohnya adalah karena emisi radioaktif, sinar X, sinar UV, baik itu A, B, atau C, dan asap rokok.
faktor kimiawi terjadi secara spontan dan akibat kesalahan replikasi. Akibatnya apa? Akibatnya adalah DNA rusak, lalu muncul DNA yang tidak diinginkan, bahaya bisa memacu kanker. Contohnya adalah kerusakan saat replikasi memacu dimertimin. Dimertimin itu apa sih? Itu merupakan kerusakan DNA pada kulit akibat sinar UV dalam sinar matahari, sehingga terjadi tautan kovalen basa timin yang bersebelahan pada suntai DNA. Makanya kalau sekarang di era sekarang ada teknologi kan yang namanya sunblock, sunscreen itu sebagai antisipasi. Enzim-enzim yang terlibat. Enzim nuklease dapat memotong kerusakan DNA. Ini ya, jadi nanti ketika ketika terjadi kesalahan replikasi gitu ya, untai-untai yang lainnya normal, sementara yang dia mengalami dimertimin itu akan melekuk gitu, DNA-nya rusak. Nanti datanglah enzim nuklease untuk memotong kerusakan DNA, memotong prosesnya. Langkah-langkahnya adalah seperti ini. Dimertimin melekuk molekul DNA, kemudian si enzim nuklease ini memotong DNA rusak di 2 titik. Di titik sini dan di titik sini. Yang dekat sama titik ini juga di titik ini. Jadi di 3 titik saya sebenarnya. Satu di kiri, di kanan, dan di tengah, tepat di spot kerusakannya. Kemudian dibuang, terangkat, nanti selanjutnya repairing dilakukan. Repairing atau perbaikan dilakukan oleh DNA polimerase dengan cara mengisi nukleotida yang hilang. Datang nanti DNA polimerase, diisi ini rantainya dengan nukleotida baru, akhirnya DNA ligase datang. Untuk apa? Untuk menyegel kembali ujung DNA baru dan lama yang terpisah gitu, sehingga DNA-nya kembali utuh. Jadi 3 ya, di proses pengecekan dan perbaikan kesalahan ini enzimnya ada enzim nuklease, polimerase, dan ligase. Oke, selanjutnya ini ada rangkuman aja sih. Fungsi atau peranan enzim dalam replikasi DNA. Secara keseluruhan ya dari 4 proses tadi bisa dibaca masing-masingnya. Mungkin ini yang belum kemasukin enzim nuklease. Nah, materi terakhir adalah tentang ekspresi gen dan regulasinya. Ekspresi gen dan regulasinya ini, pemahaman umum dulu. Gen lengkap itu ada 3 struktur. Ada promoter, bagian struktural, bagian coding, pengkodean, dan terminator. Nah, promoter ini untuk mengatur proses on atau off. Nanti ketika dihadapkan dengan codon start, tadi AUG ya. Nama asam aminonya adalah methionine. Nah, kemudian ada bagian struktural, coding region, untuk membawa gen. Nah, di sini. Nah, kemudian terakhir ada di terminator, untuk penghentian proses. Nanti dikenali dengan codon stop. UAA, UAG, dan UGA. Ada lisin, sistein, dan asam glutamat. Nah, fenotipe adalah hasil dari ekspresi gen dari satu atau banyak genotipe pada organisme, baik terlihat secara morfologi maupun fisiologi. Contohnya adalah tanaman berdaun hijau, berarti morfologi. Tanaman tahan kekeringan berarti fisiologi, dan seterusnya. Nah, ekspresi gen ini berbanding lurus dengan lingkungan. Karena tadi dipengaruhi berbagai hal yang saling, kan ada segitiga itu ya. Pokoknya mah genetik itu akan dipengaruhi oleh lingkungan dan dipengaruhi oleh fenotipe bawaan gitu, sifat oleh individu tersebut. Nah, ekspresi gen, RNA memiliki sifat pembacaan template yang spesifik. Nah, kemudian ini ada istilah lain, DNA is the genetic material that organism inherit from their parents, mewariskan from their parents. Nah, kemudian ada central dogma. Ini kaitannya. Nah, central dogma ini teori dari DNA diubah menjadi RNA dan diubah lagi menjadi protein. Kenapa DNA perlu diubah dulu menjadi RNA? Karena di ribosom itu kan dia adanya material genetiknya rRNA ya, sehingga dia tidak mampu memahami bahasa DNA. Kan ada bahasa nitrogennya itu beda ya, ada urasil gitu, sementara di DNA tinggi. Nah, sehingga perlu diubah dulu jadi RNA di proses transkripsi. Ini awalnya itu DNA bereplikasi, membelah diri, setelah itu transkripsi dan translasi. Dan proses transkripsi ke replikasi merupakan proses yang bisa berbalik gitu, bisa berulang, berkebalikan. Nah, ada definisi di sini. Transkripsi merupakan proses membuat RNA baru dan menulis ulang ataupun transcribe pesan DNA ke RNA tersebut. Jadi singkatnya transkripsi itu kalau dituliskan dari DNA ke mRNA. Sementara kalau misal translasi, dia dari mRNA ke protein. Nah, tempatnya transkripsi itu di mana? Di nukleus pada eukariot, sementara
pada prokariot, karena dia hanya punya inti sel samaran disebut nukleoid, dia terjadinya di sitoplasma. Nah, sementara si translasi dia terjadinya di ribosom semua gitu, baik prokariot maupun eukariot. Nah, basa nitrogennya ini beda. Nanti pada saat pembacaan di proses replikasi ataupun proses transkripsi gitu, ketika adenin pada untai DNA dikenali oleh mRNA akan diberi basa uracil. Sementara guanin ini dengan sama dengan sitosin. Sementara apabila pada untai DNA-nya ini basa nitrogennya merupakan tinin, maka akan diberikan pasangan basa nitrogennya adalah adenin, bukan uracil. Nah, hasil akhirnya adalah pesan DNA akan sama dengan pesan RNA. Nah, basa nitrogen di translasi ini karena basa nitrogennya itu full RNA, jadi AU dan GC. Catatan, protein disintesis di ribosom, tapi ribosom hanya memahami bahasa RNA, sehingga DNA harus melewati tahap transkripsi terlebih dahulu. Ini ya, penggantian ini. Jadi nanti ini basa nitrogen untai induk, sementara U dan C ini adalah basa nitrogen yang komplementer. Basa nitrogen merupakan sebagai pesan yang akan dikirim ke ribosom supaya membentuk protein sesuai order. Tahapnya adalah inisiasi, elongasi, dan terminasi, baik untuk transkripsi maupun translasi. Oke, pertama ini ada transkripsi. Pada tahap ini akan terdapat untai ganda yang tidak berpasangan. Untai ganda yang tidak berpasangan ya ini teman-teman ya, karena dia tadi sudah dibelah gitu. mRNA akan mengirim pesan ke ribosom, tapi melewati dulu nuklear por gitu. Karena transkripsi ini terjadinya kan di nukleus. Setelah nukleus transkripsi selesai, dibawalah oleh mRNA si untai yang baru ini keluar melalui nuklear por menuju ribosom di sitoplasma. Nah, 3 nukleotida itu sama dengan 1 kodon, kode genetik. Ini ya, anggaplah 3 huruf ini gitu, itu 1 kodon. Tiap kodon merupakan pesan untuk memanggil satu jenis AA tertentu. Misal tadi kodon start itu adalah AUG. AUG itu adalah asam amino metionin. Sudah satu saja, dan itu sangat spesifik. Nah, ini titik awal promoter, titik terminasi adalah terminator. Oke, lanjut ke proses transkripsi. Nah, di tahap inisiasi, RNA polimerase ini melekat pada daerah promoter gen, lalu akan membentuk mRNA melalui cetakan DNA template. Pada tahap pemanjangan atau elongasi, RNA polimerase akan mengarahkan proses pembacaan DNA menjadi RNA dari arah 5 ke 3. Terminasi, ketika RNA polimerase sampai daerah terminator, kemudian mRNA akan mengirim pesan ke cetakan baru keluar dari nuklear por menuju ribosom. Jadi, di inisiasi, pada saat inisiasi ini, pertama itu adalah pemacuan RNA polimerase. RNA polimerase ini enzim akan melekat ke daerah promoter, kemudian akan membentuk RNA primer. Setelah ada RNA primer, maka akan memacu pembentukan untai baru oleh DNA polimerase ya. Nah, nanti setelah mulai ini dari titik promoter, masuk lanjut ke tahap elongasi. Tahap elongasi itu adalah tahap pembentukan untai baru dari ujung 5 ke ujung 3, terus menerus sampai dia menemui daerah terminator. Setelah menemui daerah terminator, ya sudah tahap elongasinya selesai, ditutup, akhir menemui kodon stop. Setelah selesai gitu tahap transkripsinya, dikirim tadi ke ribosom. Itu tahap transkripsi selesai. Nah, catatan pada eukariot akan terjadi pematangan mRNA terlebih dahulu sebelum dikirim ke ribosom. Kenapa? Ada pematangan dulu karena struktur gen si eukariot ini dia lebih besar karena punya intron. Nanti ada di akhir gambarnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap translasi. Nah, ini tadi ya kodon startnya, ingat AUG kodon startnya ini perlu diperhatikan. Ini tadi metionin, kemudian di sini tuh ada lisin, sistein, dan asam glutamat. Perlu diperhatikan dalam translasi ini adalah pairing rules, aturan memasangkan basa nitrogen. Jadi nanti ketika di ujian gitu, kalau misalnya diminta basa komplementer pada saat transkripsi, berarti yaitu sesuaikan basa nitrogen DNA dipasangkan dengan basa nitrogen RNA. Nah, kemudian sementara pada translasi, basa nitrogennya kan itu udah yang datang udah dalam bentuk basa nitrogen RNA, dipasangkannya tetap dengan RNA lagi gitu. Jadi dengan istilah AUGC, AUGC. Nah, mRNA, tRNA.
Ini tadi ya transkripsi di nukleus keluar dibantu oleh RNA duta menuju sitoplasma ke ribosom. Translasi. Nah ini, bentar. Prosesnya di sini. Proses translasi sama diinisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi ini merupakan ribosom subunit kecil terikat pada mRNA, kemudian akan bergerak dari arah kelima ke 3 pada kodon start. tRNA akan membawa metionin dan antikodon, lalu melekat. Nah, jadi ini nih. Ribosom subunit besar itu yang ini, ribosom subunit kecil itu yang ini. Ini kan untai DNA baru yang dibawa oleh mRNA ke ribosomnya. Pertama-tama itu ribosom subunit kecil dulu yang melekat, baru ribosom subunit besar. Bergeraknya dari arah 5 ke 3 pada kodon start, RNA akan membawa metionin dan antikodon. Oke, gini. Di sini ya, ini kan AUG gitu. Kenapa bawanya metionin? Ya tadi karena AUG ini dia menyandingkan asam amino metionin. Ini dibawa oleh mRNA, yang ini keluar dari nukleus, sementara tadi si tRNA, nah tRNA ini dia yang membawa asam amino dari sitoplasma. Yang dibawa, tempelkan ke sini. Ini kan kodon satunya, UAA. Ini bahasa RNA. Oleh tRNA, ini juga dipasangkan U dengan A dengan U, A dengan U. Ini namanya pasangan komplementernya. Atau ini kalau di film-film superhero gitu kayak Marvel terus DC, ini tuh namanya hero dan anti-hero gitu. Ini kodon, mRNA itu tadi disebutnya kodon, dan tRNA itu antikodonnya. Tapi dia berpasangan, mereka berpasangan. Nah, setelah itu, pada kodon start, tRNA akan membawa metionin dan antikodon lalu melekat. Tadi sudah ya, setelah itu ribosom subunit besar datang dan melekat juga untuk melengkapi tahap inisiasi. Nanti awalnya mereka ini di sini bersatu. Setelah itu, di tahap elongasi atau perpanjangan, ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu aseptor site atau A, kemudian polypeptidyl site, dan exit site. Sorry, ini tuh pakai T ya, site. Siklus penerjemahan kodon menjadi AA akan terus berulang sampai menemui daerah terminator. Jadi kan tadi penerjemahannya itu dimulai dari AUG, metionin. Nah, selanjutnya, karena si ribosom subunit besarnya dia punya 3 daerah, daerah A ini merupakan daerah yang pertama gitu. Daerah tRNA muncul. Sorry, daerah untai baru yang dibawa oleh mRNA yang mau diterjemahkan. Nanti ketika sudah masuk di daerah P, polipeptidil, dia baru bisa mengundang tRNA yang membawa asam amino yang komplementer, baru bisa dipasangkan. Ketika menemui daerah E, exit site, si asam amino ini baru bisa rilis gitu dari ribosom ke sitoplasma. Nah, siklus penerjemahan ini akan terus berlangsung gitu. 3 diterjemahkan, jadi nanti si 2 unit ribosom ini dia akan terus bergerak sampai menemui titik terminator atau codon stop gitu. Lalu berhenti, setelah itu baru masuk ke tahap terminasi. Itu terjadi ketika salah satu stop codon berada di daerah A yang dikenali oleh protein rilis faktor. Kemudian secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. 2 subunit ribosom akan terpisah untuk melakukan proses baru. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tadi kan ketika proses inisiasi dan elongasi itu untai DNA yang dibawa mRNA ini dia dikenali oleh daerah A. Sementara pada tahap terminasi codon stop UAA ini ya UAA, UAG dan UGA ini dia hanya akan dikenali protein yang spesifik. Namanya adalah protein release factor. Nah, ketika protein release factor ini sudah ada di daerah P gitu, ini baru akan stop gitu mengakhiri proses transaksi. Nah, nantinya asam amino yang sudah terbentuk ini akan membentuk rantai polipeptida. Nah, rantai polipeptida ini dia akan rilis gitu membentuk suatu struktur protein yang tadinya mandiri ya, masing-masing asam amino gitu. Kemudian nanti dia akan berikatan, mereka ini membentuk suatu rantai polipeptida, rilis dari ribosom ke sitoplasma membentuk suatu protein, kemudian langsung bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Jadi gitu, itu prosesnya. Nah, ini ada perbedaannya proses pada prokariotik, transkripsi dan translasi, dan juga pada eukariotik.
Pada prokaryotik ini, karena dia ini susunan ataupun struktur selnya masih sederhana, lihat tidak ada nukleus di sini, jadi semua prosesnya ini terjadi di sitoplasma gitu. Udah langsung terjadi. Sementara pada eukariotik, ini dia harus menjalani pematangan mRNA dulu. Kenapa? Karena transkripsi dan translasi ini berada di tempat yang berbeda. Ini untai ganda yang sudah melewati tahap transkripsi harus menembus nuklear pore dulu supaya bisa nyampe ke ribosom di sitoplasma. Makanya kenapa dibentuk dulu proses pematangan RNA atau RNA splicing tuh. Nah, kemudian juga ini dia struktur gennya itu lebih besar karena punya intron, sementara di prokaryotik itu dia tidak punya intron. Nah, ciri mRNA-nya ini sudah melewati proses pematangan atau splicing splicing mRNA itu adalah punya RNA cap dan juga polyadenin tail. RNA 5 cap di sini ya ujung 5 dan di ujung 3 itu ada polyatail. Nah, setelah itu mRNA-nya matang barulah bisa melanjutkan ke proses transaksi. Nah, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Ini ada quotes. Satu-satunya cara untuk menguasai materi yang dianggap sulit adalah dengan berani. Makanya, semoga mendapatkan nilai memuaskan dan sesuai harapan. Barangkali sekian dari saya. Dan teman-teman boleh hubungi secara pribadi ataupun memanfaatkan sesi diskusi nanti di Zoom pada hari Sabtu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Ya, wah luar biasa sekali Cetrisna. Wah luar biasa sekali Cetrisna yang sudah mereview materi pengantar bioteknologi. Insya Allah materinya mudah dipahami sehingga kita siap untuk menghadapi ujian tengah semester nanti. Saya mengucapkan terima kasih kepada pemateri. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam segala urusan. Nah, itu dia penyampaian materi pengantar bioteknologi dari pemateri kita. Terima kasih sudah menyimak video ini. Materinya dipahami juga ya, like videonya dan jangan lupa subscribe YouTube-nya Himagro.